الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله رحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا في آية أخرى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وقال النبي عليه الصلاة والسلام عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم أحبائي الكرام عباد الله رحمكم الله. Sidang Jumat Masjid Jami Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita jaga amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala. Amanah-amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amanah-amanah di antara sesama kita. Janganlah kita termasuk orang-orang yang berkhianat terhadap amanah-amanah yang telah dipanggulkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 27. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasulah, janganlah engkau berkhianat, janganlah engkau mengkhianati Allah dan Rasul, wa takhunu amanatikum, dan janganlah engkau mengkhianati amanah-amanah di antara kalian, wa antum ta'lamun, padahal kalian semua mengetahuinya. Ibadallah rahimakumullah. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita, yaitu ada 3 amanah yang harus kita jaga. Yang pertama adalah amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amanah-amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amanah di antara sesama kita. Wala takhunullah, janganlah engkau mengkhianati amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Yaitu tarku faraidihi wa awamirih. Ketika ada orang yang meninggalkan daripada kewajiban terhadap Allah, meninggalkan dan menjauhkan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut telah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan salat kepada hambanya, namun hamba tersebut meninggalkan salat. Allah mewajibkan puasa,
Allah mewajibkan haji dan sebagainya dari fardu-fardu Allah Subhanahu wa taala dan berbagai perintah Allah Subhanahu wa taala, bukannya dia kerjakan, malah justru dia tinggalkan, berarti dia termasuk orang yang mengkhianati Allah, waliyadzubillah. Oleh karenanya kita jaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdiri daripada kewajiban, yaitu fardunya, dan sunnah-sunnah dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kita jaga, yang merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita khianati. Kemudian yang kedua, janganlah kita mengkhianati Rasul, yaitu apa-apa yang telah disampaikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu qaulan atau fi'lan atau takriran, baik itu ucapan yang datangnya dari Rasul maupun perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maupun keputusan dan ketetapan yang ditetapkan dan diputuskan oleh Rasulullah SAW, maka hendaknya kita taati. Jangan termasuk orang-orang yang mengkhianati Rasul. Dalam artian mengkhianati Rasul, salah satunya adalah al-istighfaru li sunnatih, merendahkan, menyepelekan daripada sunnah-sunnah Rasul adalah sesuatu yang dikategorikan daripada mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah rahimakumullah, betapa banyak Rasulullah SAW akan sunnah-sunnahnya. Hendaknya mulai dari yang kecil kita lakukan dan tidak pilih-pilih terhadap sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Rasul sebagai uswah kita, Rasul sebagai teladan, sebagai idola kita. Apapun yang bersandarkan kepada Rasulullah SAW, dari ucapannya, perbuatannya, maupun ketetapan-ketetapannya tersebut, hendaknya kita ikutin. Bahkan tidaklah mungkin kita akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surganya, sedangkan kita ingkar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya kalaulah kita belum bisa melaksanakan sunnah Rasul, sedangkan orang lain bisa melaksanakan sunnah tersebut, hendaknya kita jangan sekali-kali merendahkan, meremehkan, memperolok orang-orang yang sudah bisa melaksanakan sunnah, baik itu dari pakaiannya, gaya hidupnya. Hendaknya kita turuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah buat kita. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, lau salaku, seandainya mereka berjalan menempuh jalan ilayya kepadaku, kata Allah, bitariqin, dengan berbagai macam jalan, wastabtahu abwab, dan telah terbuka segala pintu-pintu daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, ma fatahtu lahum, tidaklah akan aku pernah bukakan pintu buat mereka, hatta ya'tuka, sehingga datang kepada engkau wahai Muhammad. Dalam artian apa? Allah tidak akan membukakan pintu kenikmatan surganya selama orang tersebut tidak pernah mencontoh daripada Rasulullah SAW, walaupun seandainya dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam hatinya ada terbersit istihza'us sunnah, meremehkan dan memperolok daripada sunnah Rasulullah SAW. Ibadallah rahimakumullah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala perlu adanya bukti, dan salah satunya mencintai Rasulullah SAW buktinya, dan salah satu bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW yaitu menjalankan dan menghidupkan sunnahnya. Ibadallah rahimakumullah, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggal diam. Beliau Nabi kita Muhammad SAW bersusah payah dalam berjuang, dalam berdakwah, sehingga
dakwatul Rasul sampai di tengah-tengah kita. Walaupun beliau diintimidasi, walaupun beliau Nabi SAW diteror, diancam, namun Rasulullah SAW tetap tegar terus menjalankan dakwahnya. Maka itu pun harus menjadi contoh buat kita, yaitu untuk terus menghidupkan daripada dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Ibadallah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga dalam ayat tersebut, wala takhunu amanatikum, dan janganlah kalian semua mengkhianati amanah-amanah di antara kalian. Ibadallah rahimakumullah. Amanah dalam artian yaitu segala apapun ikatan ataupun perjanjian ataupun kesepakatan, itu adalah amanah yang wajib dan harus kita jalankan. Ibadallah rahimakumullah. Dikatakan kullul uqud wal uhud alladhi bainahum wa baina ghairihim wajaba ay yuhfadha wa yuhsana. Dikatakan segala apapun daripada ikatan-ikatan ataupun perjanjian dan kesepakatan antara kita dan antara mereka, baik itu dalam urusan dunia, dalam urusan muamalah, maka wajib kita untuk menjaganya dan senantiasa menepati daripada amanah tersebut. Kalaulah amanah tersebut ketika kita ada ikatan antara istri kita, maka istri adalah amanah. Begitupun juga anak kita adalah amanah. Maka seyogyanya dan seharusnya kita jaga amanah Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan kita menjaga keluarga kita, terutama dalam urusan akidah dan agamanya. Ibadallah rahimakumullah. Kalaulah kita tarik daripada perjanjian, kesepakatan, ikatan-ikatan tersebut, kita sebagai anak bangsa, maka hendaknya kita pun harus menjaga apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap negeri kita. Kita jaga segala sumber daya alam yang ada pada wilayah kita dan negeri kita. Jangan sampai justru memperkaya diri, bahkan menjual negeri ini terhadap asing dan asing, yang justru itu adalah mengkhianati bangsa. Kalaulah kita lihat juga daripada founding factor daripada negara kita yang menyusun Pancasila sebagai asasi negara, maka hendaknya kita wajib menjaga keutuhan Pancasila yang beberapa tahun ini dirongrong dengan pemahaman dari berbagai macam pemahaman, baik itu dari partai politik sekalipun yang mau merubah Pancasila menjadi Trisila, Pancasila menjadi Ekasila, yang akhirnya merubah daripada 5 sila tersebut. Ibadallah rahimakumullah, justru mereka tersebut para pengkhianat negara kita, terutama dengan masuknya pemahaman neo-komunis, PKI gaya baru yang harus kita lawan dikarenakan mereka justru mengkhianati keutuhan negeri kita. Ibadallah rahimakumullah. Oleh karenanya kewajiban kita selaku umat Islam, selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjaga 3 amanah tersebut. Menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya yang wajib-wajibnya jangan sampai kita tinggalkan. Menjaga daripada amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita menghidupkan sunnah-sunnahnya. Sekecil apapun yang bisa kita mampu, maka kita ikutin dan terus melanjutkan dakwah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir yaitu menjaga amanah di antara kita. Apapun ikatan, kesepakatan, perjanjian di antara kita dalam urusan rumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, bermuamalah, maka hendaklah kita menjaga amanah tersebut yang insya Allah ketika jaga, kita
daripada amanah-amanah yang 3 tersebut, Allah akan memberikan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.